teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hongkong. Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh sejuk banget, seger banget. Aku duduk-duduk santai di sini ya, dimana lokasinya itu memang ya lagi-lagi di tempat biasa di sekitaran gedung apartemen rumah majikan, dimana setiap sore juga aku sering bawa momongan aku main ke sini. Jadi tadinya aku tuh duduk di sana, berhubung aku kebelet pipis pengen ke kamar mandi, jadi aku kesini karena di sini tuh dekat dengan toiletnya ya teman-teman, dan di sekitarannya itu disediakan tempat duduk-duduk untuk umum ya teman-teman. Jadi ya udah aku sekali aja duduk santai di sini sampai nanti jam 8 malam. Jadi ini tuh masih sore, masih jam 4-an lebih ya teman-teman, masih lama jam masuknya. Nah teman-teman, jadi hari Minggu seperti biasa hari libur, aku keluar dari rumah majikan jam 8 pagi. Terus aku duduk-duduk santai di mall sambil sarapan donat. Aku beli donat di toko kue. Setelah itu jam 9-an lebih aku OTW ke Meiwu seperti biasa, cari-cari sarapan, cari-cari makanan, cari-cari jajanan ya teman-teman. Hari Minggu adalah waktunya untuk memanjakan lidah kita dengan makan jajanan atau makan menu masakan Indonesia teman-teman. Dan juga aku tadi sekalian beli stok-stok kebutuhan aku yang sudah habis, entah itu cemilan ataupun kayak sampo, odol. Terus juga aku tadi beli minyak zaitun ya teman-teman, karena kan sebentar lagi sudah mau memasuki musim dingin, udah kulit itu udah kerasa kering-kering gitu ya teman-teman. Sementara kan di sini aku sudah perjanjian tidak boleh memakai hand body, minyak wangi ataupun sejenisnya teman-teman. Jadi boleh beli atau memakai sesuatu yang tidak ada baunya. Makanya aku beli minyak zaitun biar kulit aku ini nggak kering teman-teman. Nah teman-teman, jadi ya ngomong-ngomong ya ceritanya aku nggak mau cerita banyak soal majikan aku di video kali ini, karena menurut aku ya sudahlah ya. Mungkin kemarin-kemarin itu aku perasaannya lagi nggak enak, mungkin pikiran aku juga lagi ruwet ya teman-teman, namanya manusiawi ya. Ketambah lagi majikan aku yang setiap hari itu ada aja yang dicari-cari kesalahan gitu kan ya teman-teman. Tapi selama aku masih di sini, selama aku masih menyapa-nyapa kalian, artinya aku baik-baik saja, anggap saja begitu ya teman-teman. Nah kalau kemarin itu aku menceritakan tentang aku selama majikan aku, dimana di majikan ini aku jobnya jaga balita ya teman-teman. Aku juga mau cerita pengalaman aku ketika kemarin itu aku jaga kakek. Jadi sebenarnya ya jaga balita, jaga anak-anak, jaga lansia, semua itu ada plus dan minusnya. Apa ya, ada enak dan gak enaknya gitu ya teman-teman. Ya tergantung dengan kita bagaimana menjalaninya dan dengan situasi dan kondisinya teman-teman, tergantung juga dengan majikannya. Jadi kalau yang jaga kakek kemarin itu aku satu rumah hanya berdua. Minggunya itu liburnya jarang. Kalau misalnya majikan nyuruh libur ya libur, kalau enggak ya enggak. Karena ya namanya orang tua ya teman-teman, harus lebih banyak diperhatikan, nggak boleh banyak ditinggal-tinggal, takutnya nanti kenapa-kenapa. Sedangkan anak mantunya kan kadang datang kadang enggak gitu ya teman-teman. Nah pernah ada di mana di hari Idul Fitri ya, hari besar itu aku minta libur ya, dikasih nih teman-teman. Kayaknya udah seneng banget gitu kan ya, bisa kumpul ketemu di hari raya sama teman-teman, makan bareng, silaturahmi gitu kan ya. Seperti biasa aku liburnya keluar jam 10, jam 6 sore itu sudah harus ada di rumah, karena itu jadwal mandi kakek mandinya nggak boleh lewat dari jam setengah 7, dia nggak boleh teman-teman. Jadi aku mau libur dimanapun lokasinya jam 6 udah harus ada di rumah teman-teman. Jadi pada hari itu aku libur, jam 2 itu aku sudah ditelepon sama majikan disuruh pulang teman-teman, karena katanya kakek sakit. Jadi aku kaget dong, sementara aku sudah excited banget, udah pakai baju gamis gitu kan ya, merayakan hari raya Idul Fitri biar kelihatan beda dari hari-hari libur biasanya gitu kan ya. Sudah dandan karena mau ketemu teman-teman, mau silaturahmi. Terus juga pokoknya udah senang banget lah ya teman-teman. Tapi di jam 2 siang aku udah telepon suruh buru-buru pulang teman-teman. Terus aku bilang lokasi aku jauh, aku nggak bisa buru-buru pulang, aku bilang gitu ya. Terus iya tapi kamu sekarang juga harus langsung berangkat katanya gitu. Oke, aku bilang ya. Bayangin ya teman-teman, aku di Kos WB di lapangan Victoria Park itu ke MTR itu ya,
kan jauh ya, harus memakan waktu, belum lagi masuk lagi ke menuju keretanya itu juga kan jauh ya teman-teman. Itu aja udah hampir setengah jaman gitu ya teman-teman. Itu tuh aku diteleponin terus, ditanyain terus, kamu udah di mana, kamu udah di mana. Ya ampun, aku pikir ini nih kakek kenapa gitu kan ya, kalau memang dia sakit membahayakan gitu kan ya, kenapa nggak langsung ditelepon ambulan aja, biar nanti aku yang nyusul langsung ke rumah sakit, yang penting si kakek ini ditangani dulu gitu kan ya. Tapi ya aku juga nggak berani banyak tanya gitu teman-teman. Aku bilang iya, ini aku sudah naik kereta gitu kan ya. Di kereta pun aku ditanyain terus, kamu di mana gitu ya. Dan aku tuh kayak baru pertama kali gitu kan ya libur diganggu seperti ini gitu ya teman-teman. Kayaknya aduh, apakah ini gawat banget gitu kan ya. Aku pulang dan teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi? Si kakek ini tuh keadaannya udah pucet banget, terus dia dengan tangan yang gemeter gitu ya teman-teman. Aku tuh kayak kaget, ya ampun. Terus tahu nggak sih teman-teman, di badannya itu sudah banyak kotorannya itu kotoran dia sendiri gitu teman-teman. Dan bos aku tuh bilang katanya kakek ke kamar mandi, mungkin dia sudah kebelet atau apa nggak tahu ya teman-teman. Jadi pas begitu buka celana langsung keluar kotorannya teman-teman. Jadi itu kebayang nggak sih, berceceran di kamar mandi banyak banget, sampai ke jalan-jalan dari kamar mandi itu ke kamarnya itu banyak sekali. Dan selama aku belum datang itu anak mantunya tidak ada yang berani untuk menyentuh, membersihkan, itu nggak ada. Jadi mereka tuh nunggu aku pulang teman-teman. Jadi aku pulang itu suruh ngebersihin kotoran kakek ya, sebenarnya itu satu. Dan kedua ya mungkin memang aku suruh menjaga bapaknya gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh udah nggak sempat salin-salin baju lagi dengan gamis aku yang ngerumbai-rumbai itu, langsung aku ikat-ikat ya teman-teman, langsung aku sing-singkan seperti ini teman-teman, langsung aku beresin kamar mandi. Terus kata bos aku, kamu hari ini kok cantik banget bajunya gitu ya, kamu rapi banget kelihatannya gitu kan, kenapa, ada acara apa? Aku bilang hari ini kami atau Indonesia sedang merayakan hari besar, aku bilang kayak gitu, hari lebaran. Aku bilang oh iya ya, katanya gitu, maaf ya aku mengganggu waktu kamu, dia bilang kayak gitu. Terus iya nggak apa-apa, aku bilang. Terus dia bilang, kamu mau nggak ganti baju dulu? Aku bilang udahlah, nggak usah, sudah terlanjur, aku bilang gitu teman-teman. Akhirnya ya sudah, aku beresin kamar mandi, aku beresin kotorannya, terakhir baru aku bawa kakek ke kamar mandi, aku bersihin sekalian aku mandiin teman-teman. Setelah itu aku suruh dia minum teh hangat ya teman-teman, terus aku suruh istirahat. Dan tahu nggak sih, BAB-nya itu bukan hanya sekali itu aja, sampai malamnya, sampai besok paginya itu bahkan nggak berhenti teman-teman. Aku tuh sampai nggak tidur, terus bolak-balik ke kamar mandi. Aku tuh kayak capek nontonnya ya teman-teman. Terus aku bilang sama dia, kakek ini kan ada kursi yang khusus untuk kalau mau BAB atau mau pipis gitu ya teman-teman, kamu nggak usah ke kamar mandi, ini kursinya aku bawa ke kamar, jadi kamu bisa duduk di sini, stay di sini, tapi kamu tetap harus panggil aku, karena kan aku sama kakek kamarnya sebelahan. Jadi sengaja malam itu pintunya nggak aku tutup teman-teman, jadi kalau dia kebelet dia bisa panggil aku, jadi aku denger gitu kan ya. Jadi setiap dia panggil aku langsung bangun gitu kan ya, untuk bantu dia duduk di kursi itu, karena memang si kakek ini juga kan jalannya agak susah, kakinya sudah bengkak gitu teman-teman. Ya sudah, sampai ke besokannya itu aku jaga dia gitu kan ya, terus aku kasih dia minum obat, bukan obat dari aku sendiri ya, tapi anaknya yang sudah menyediakan, karena aku bilang ini kakek diare terus gitu kan, sampai lemas, sampai nggak mau makan. Jadi anaknya yang beliin obat, aku kasih dia obat teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sih, di hari libur aku itu, dimana aku sudah keluar dari jam 10 sampai jam 2, terus jam 2 nya aku pulang, disuruh ngurusin kakek, bersihin kotorannya, itu aku dikasih hongpao atau dikasih uang teman-teman, katanya uang untuk ganti karena aku lagi libur diganggu sama dia, katanya aku dikasih itu $200 atau kurang lebih sekitar 400.000 uang Indonesia ya teman-teman. Jadi bos aku itu dan menantunya itu nggak ikut campur dalam hal aku mengatur, menjaga bapaknya gitu ya teman-teman. Jadi mereka terserah mau diapain, itu orang tuanya terserah, yang penting aku mampu menanganinya, kakeknya sehat lagi, kakeknya happy lagi, mereka nggak mau tahu urusan gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya teman-teman, resikonya jaga anak, resikonya jaga lansia, apalagi kita harus siap siaga 24 jam, karena namanya lansia kadang malam-malam bangun, mau pipis, mau
BAB, terus juga kadang kalau pikirnya lagi kumat ya kita harus tetap siaga gitu ya teman-teman. Kalau dia lagi apa ya marah-marah ya marah-marah gitu kan ya teman-teman, kalau lagi baik ya baik, pokoknya nano-nano rasanya ya teman-teman, nggak jaga anak, nggak jaga balita, nggak jaga lansia, semuanya itu ada ceritanya sendiri-sendiri. Dan nanti kalau kita sudah pulang ke rumah itu akan menjadi pengalaman kita bisa cerita berbagai pengalaman untuk teman-teman kita yang baru aja mau berangkat ke luar negeri, biar mereka itu apa ya, ada bayangan gitu ya gimana sih kerja di Hong Kong ini, seperti apa sih resikonya, baik buruknya ya. Apa ya teman-teman, pengalaman itu adalah guru gitu ya teman-teman. Meskipun kita sudah melewati pengalaman-pengalaman pun teman-teman, kalau kita sudah pindah majikan itu sudah beda cerita lagi, pengalaman kita itu tidak kepake di majikan yang baru teman-teman. Tapi setidaknya kita apa ya, sudah punya pegangan gitu ya, sudah punya kekuatan untuk sabar menghadapi ujian ke depannya apapun itu bentuknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah ya. Jadi di sini tuh yang mau aku ambil kesimpulannya adalah dimana memang jaga lansia itu risikonya ya seperti itu. Terus juga gini loh teman-teman, seberat-beratnya pekerjaan kita, sejorok-joroknya kita megang kotoran manusia ya, dimana itu adalah kotoran pasien kita teman-teman. Kalau majikannya itu sama kita baik, majikannya itu percaya atas apa yang kita kerjakan, nggak banyak omong, nggak rewel, nggak masalah buat aku teman-teman. Bahkan kakek itu sakit berhari-hari, aku nggak tidur apa, terus dia kayak aku bawa ke rumah sakit juga dia ngompol selama di jalan apa segala macam, itu kan anak mantunya nggak mau tahu, nggak pengen tahu, dan mereka tuh nggak banyak protes, nggak ada komplain apapun itu nggak ada. Aku nyaman teman-teman, aku nyaman karena kenyamanan itu berawal dari majikan kita gitu kan ya, entah kita jaga lansia, entah kita jaga anak, percayakanlah sama pembantunya, maka semua pekerjaan akan beres teman-teman. Karena kalau kita semakin dipercaya sama majikan kita, semakin takut untuk berbuat kesalahan gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, ya mau menuntut majikan untuk bisa sama seperti itu juga nggak bisa ya teman-teman, karena kan mempunyai sifat dan watak masing-masing. Jadi ya kembali lagi, semua itu kembali lagi kepada diri kita sendiri teman-teman, pokoknya intinya seperti itu. Ya teman-teman, jadi banyak lagi pengalaman aku yang lain-lainnya ya, karena aku kerja di luar negeri bukan setahun 2 tahun ya teman-teman, dan mungkin pengalaman teman-teman juga lebih-lebih dari aku, entah itu sedihnya, entah itu happy-nya, bahagianya, pokoknya apapun itu ya teman-teman, apapun itu teman-teman tetap semangat di negeri orang, mencari nafkah, mencari rezeki. Mudah-mudahan atas ujian-ujian ini kita bisa melewati sampai finish kontrak, ataupun kalau nggak sampai finish kontrak ya sekuat-kuatnya kita ya teman-teman. Jangan dipaksa, karena mental itu harus tetap sehat, harus tetap terjaga teman-teman. Rezeki itu tidak hanya ada di Hong Kong, rezeki itu tidak hanya ada di majikan ini. Siapa tahu kalau kita pindah majikan, kita pindah ke negara lain, kita mendapatkan yang lebih baik ya, meskipun itu juga tidak menjamin. Pokoknya intinya percaya aja sama Allah dimanapun kita berada, selagi kita melakukan pekerjaan dengan baik, selagi kita tidak melakukan tindakan yang buruk ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Oke teman-teman, segitu dulu cerita dari aku di video aku kali ini. Mudah-mudahan ada pelajarannya, ada cerita yang bisa teman-teman ambil pengalamannya, entah itu dalam hal yang baiknya ataupun dalam yang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe.